Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa iyyahu nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala ahli baitihi at-tahirin wa ashabihi al-khayrin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para mahasiswa Open University dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan kuliah kita tentang materi tentang tabligh. Kita pada pertemuan ke-9 ini, kita membahas tentang tantangan atau rintangan tabligh. Pada pertemuan sebelumnya telah kita isyaratkan tantangan-tantangan tabligh ya. Saya akan melengkapi pada pertemuan kali ini. Di pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa masalah tabligh tantangannya adalah ada tantangan yang sifatnya umum, yaitu tantangan internal. Ya. Nah, tantangan internal ini yaitu tantangan yang dialami sendiri oleh pelaku dakwah, oleh mubaligh. Ya. Yaitu berupa apa? Berupa misalnya dia menikmati kelezatan-kelezatan dunia dan mengharapkan itu. Ya. Artinya dia tenggelam dalam syahwat. Ya. Mengikuti hawa nafsu. Ya. Nah ini tantangan yang dihadapi oleh seorang mubaligh. Ya. Dakwanya mengharapkan imbalan, mengharapkan upah, mengharapkan sanjungan, mengharapkan pujian. Dakwanya mengharapkan popularitas, kepingin terkenal, ya kan? Nah ini merupakan tantangan internal yang dialami oleh seorang mubaligh, dan ini sebisa mungkin harus diatasi oleh seorang mubaligh. Ya. Ya. Jadi tantangan-tantangan internal yang dialami sendiri oleh seorang mubaligh, ya, itu tadi ketidakmampuan mengatasi hawa nafsu, kalah oleh egonya, ya. Nah, ini tantangan serius yang harus diatasi. Nah ini terpulang kepada niat atau motivasi mubaligh. Ketika berdakwah itu untuk apa sih? Atas nama siapa? Ya. Kalau dakwanya atas nama dirinya, maka ini sebetulnya bukan dakwah lillahi ta'ala. Ya. Jadi seorang mubaligh berarti apa? Dia membesarkan dirinya sendiri, bukan membesarkan Allah. Ketika dia mengucapkan bismillah, mestinya dia membesarkan Allah, nama Allah yang dibesarkan, bukan nama dirinya. Jadi tidak sedikit mubaligh yang sebetulnya dakwanya itu bukan membesarkan nama Tuhan, tetapi nama dirinya. Ya, dia sangat khawatir popularitasnya menurun.
Dia sangat khawatir kalau nggak diundang lagi. Apalagi kalau yang tidak mengundang itu orang yang kaya. Nah, nah ini berarti apa? Dia bukan membesarkan nama Allah di sini. Dia tidak mengamalkan bismillah yang dibacanya itu. Bismillah itu atas nama Allah. Gerakanmu gerakan tauhid, dakwamu dakwah tauhid. Kamu membesarkan Allah, bukan membesarkan egomu, bukan membesarkan namamu sendiri. Nah, di sini seorang mubaligh alih-alih mengajarkan tauhid, ya, menanamkan tauhid, tapi justru dia secara tidak sadar terjerumus dalam syirik kecil. Ya, ketika dia berdakwah sebetulnya dia punya kepentingan pribadi untuk membesarkan namanya. Nah, ini menjadi penting untuk menjadi catatan bagi seorang mubaligh untuk memperbarui niatnya, untuk memperbarui motivasinya dalam dakwah. Jangan sampai dia terbelenggu oleh cinta dunia. Ya, apalagi kalau pasang tarif, apalagi kalau mahal banget tarifnya. Nah, ini sudah dakwah yang dipertanyakan keabsahannya, niatnya. Sayyidina Ali dalam sebuah pernyataan, beliau mengatakan, Ma asifu min darin awwaluha ana wa akhiruha fana fi halaliha hisab wa fi haramiha iqab. Man istaghna fiha futin wa man iftaqara fiha hazin wa man sa'aha fatathu wa man qa'ada anha watathu wa man absara biha bassarathu wa man absara ilaiha a'mad. Saya terjemahkan secara bebas substansinya. Di sini Sayyidina Ali adalah salah satu orang di antara sahabat Rasulullah yang paling tahu tentang isi dunia ini, tentang hakikat dunia. Apa sih hakikat dunia itu? Jadi seorang mubaligh harus melek dunia, harus dia paham tentang dunia, sehingga dia ya, tidak terperangkap oleh dunia. Jangan sampai dia menjadi orang yang kata pepatah Arab, tabibun yudawin nas wa huwa marid. Ada orang ngobati orang, dia sendiri sakit kok. Nah, ini jangan sampai mubaligh, dia sendiri mencoba menentramkan orang, dia sendiri stres kok. Dia sendiri nggak bisa jaga lisannya. Dia sendiri nggak bisa jaga mulutnya sembarangan. Meremehkan orang, merendahkan orang. Ini nggak boleh. Jadi seorang mubaligh itu harus sudah selesai dengan dirinya. Dia harus sudah berdamai dengan dirinya. Baru dia terjun ke masyarakat memberikan hidayah. Sebelumnya dia sendiri menjadi obor. Dia sendiri menjadi damar. Dia sendiri menjadi pelita. Sirajan munirah. Dia sendiri bisa mencerahkan dirinya. Baru dia berdakwah di tengah masyarakat. Lah kalau dia sendiri kedodoran, kalau dia sendiri nggak pakai baju, bagaimana dia mengajak orang lain untuk menggunakan baju? Kalau dia sendiri gila, bagaimana dia akan mengajak orang lain untuk berakal sehat? Nah, itu persoalannya. Oke, salah satu sahabat Rasulullah yang paling tahu tentang hakikat dunia, Sayyidina Ali, yang beliau pernah secara puitis berbicara kepada dunia dengan mengatakan, hai dunia, ya dunia, ghurri ghairi, fattalaqtuki salasan, au kama qala radhiyallahu anhu. Hai dunia, jauhilah aku, jangan tipu aku. Kamu nggak akan pernah berhasil menipu aku. Karena aku sudah tahu hakikat. Ya. Kamu ini dunia ibaratnya seperti ular yang ya luarnya halus, kulitnya halus, tapi eh, eh,
sengatanmu bisamu membunuh. Jangan tipu aku, tipulah orang selain aku, kata Sayyidina Ali. Aku sudah menceraikanmu 3 kali. Sudahkah aku nggak mungkin kembali kepadamu lagi, karena aku sudah menceraimu 3 kali. Ya. Nah ini orang yang paling tahu tentang dunia ketika menyifati dunia, apa kata Sayyidina Ali? Bagaimana mungkin aku mensifati, aku menggambarkan, aku mendeskripsikan tentang dunia yang permulaannya itu susah, yang akhirannya adalah kehampaan, kefanaan, yang halalnya dihisap, yang haramnya akan mendapatkan siksaan. Ya. Orang yang berkecukupan di dunia ini banyak mengalami fitnah, banyak nggak tahan godaan. Orang kaya sedikit yang baik, yang tidak bakhil, yang mengeluarkan hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu tanpa diminta secara tepat, yang tidak sombong, jarang. Ini karena semakin orang kaya, semakin kaya, fitnahnya, godaannya semakin besar dan sedikit yang bertahan, sedikit yang berhasil. Hah? Nah ini nggak gampang, ya kan? Wa man iftaqara fiha hazin. Orang kalau terlalu butuh kepada dunia, dia akan sedih. Terlalu berharap kepada dunia, dia akan sedih, dia akan kecewa. Terlalu mengejar dunia, dia akan kecewa. Ujung-ujungnya kekecewaan. Ya, itu sifat daripada dunia. Ya, jadi orang yang terlalu mengejar dunia, ujung-ujungnya adalah kesedihan. Ujung-ujungnya adalah kekecewaan. Dan orang yang terlalu memburu dunia, pemburu dunia, dia akan kehilangan kehormatannya, ya. Kehilangan segala-galanya, kehilangan keluarganya. Tapi orang yang tidak terlalu memburu, biasa-biasa saja, justru hidupnya barokah. Ya, orang yang ingin mempelajari dunia, dia akan tahu hakikat dunia itu seperti apa. Tapi kalau orang yang terlalu matanya mata keranjang, mata dunia, dia akan buta. Lah ini perkataan Sayyidina Ali ini harus menjadi pedoman bagi mubalik, bagi orang yang berdakwah, bagi dai. Jangan sampai dia mengajak orang ya kepada Allah, tapi hakikatnya dia sendiri kok cinta dunia, dia sendiri tenggelam dalam syahwat, dia sendiri belum selesai dengan dirinya. Ini menjadi persoalan. Kemudian tantangan yang lain yaitu tantangan di luar. Yaitu tantangan ini pemikiran yang terbuka, teknologi yang begitu cepat berkembang. Ya, ini masa yang perkembangannya begitu cepat. Mungkin enggak setiap bulan, setiap hari mungkin ada perubahan-perubahan yang begitu begitu cepat. Ya, apa istilahnya ini masa disrupsi ya. Ini masa yang perkembangan itu ya begitu cepat, ya, terutama di medsos ya, pembahasan-pembahasannya. Ya. Hal-hal yang baru itu hampir tiap hari terjadi berita yang baru, hal-hal yang viral yang baru. Ya teknologi juga gitu ya, mengalami percepatan. Artificial intelligence ya, artinya kecerdasan buatan itu ya, itu sudah di mana-mana. Bahkan apa namanya, bukan hanya manusia yang dibuatkan kecerdasan buatannya, bahkan tokoh-tokoh sakral, bahkan Tuhan pun mencoba direkayasa, digambarkan seperti apa
bentuk Tuhan dalam kecerdasan universal. Nah ini memang ini nggak bisa dihindari. Ini nggak bisa dilawan. Ya, kita harus deal dengan ini. Seorang mubalik nggak bisa mengharamkan, kemudian apalagi membid'ahkan teknologi-teknologi ini nggak mungkin. Tinggal ini adalah alat. Tinggal alat ini dipakai oleh siapa, untuk apa. Sebagaimana musik, musik nggak bisa diharamkan secara mutlak. Untuk apa? Ya, dan siapa yang menggunakan musik itu? Musik menjadi baik kalau dia digunakan oleh orang yang baik dan dalam rangka mendekatkan kepada Tuhan. Begitu juga teknologi, ya. Ini semua nggak bisa dilawan, tinggal kita deal dengannya dan digunakan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan, dalam rangka belajar, meningkatkan pengetahuan kita. Begitu juga perkembangan pemikiran yang luar biasa, filsafat materialisme, ya, filsafat apa namanya, positivisme, ya. Ini begitu menggerogoti akidah. Nah ini tantangan mubalik untuk dia juga membaca buku-buku pemikiran, buku-buku tentang filsafat barat, dan kemudian mencarikan jawaban. Jadi nggak bisa diharamkan. Oh itu filsafat haram, itu nggak ada dalam Islam. Tuhan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak begitu. Islam tidak anti terhadap pengetahuan. Islam tidak anti terhadap pemikiran. Nah, tinggal seorang mubalik membekali dirinya dengan ya harus kuat secara akliyah di samping nakliyah. Jangan hanya nakliyah saja. Akliyah, ilmu-ilmu akliyah, dia harus belajar logika, membaca sedikit dasar-dasar filsafat, meskipun nggak terlalu mendalam ya. Terutama untuk bisa menjawab subha-subha falsafiyah yang itu menarik untuk anak-anak muda. Ya, supaya anak-anak muda ini tidak terbawa oleh arus materialisme, arus modernitas, arus pemikiran barat yang vulgar, yang bebas itu, ya kan? Nah, di sini dan ini menjadi tantangan seorang mubalik. Tantangan lainnya adalah tentu tantangan ekonomi, ya. Di satu sisi seorang mubalik harus berdakwah, tapi dia juga harus memikirkan keluarganya, dan ini sebisa mungkin seorang mubalik itu punya usaha yang tidak mengganggu aktivitas tablignya atau tidak terlalu mengganggu. Jadi tidak mengandalkan dakwah dari apa namanya mengharapkan pencariannya, pendapatannya hanya dari dakwah saja. Ya, dia harus bekerja, dia punya usaha sendiri, baik berkebun atau berdagang apapun yang kira-kira sesuai dengan minatnya dan tidak mengganggu aktivitasnya dan kedudukannya sebagai seorang mubalik. Ya. Kemudian tantangan yang lain tentu gerakan-gerakan penyesatan, gerakan-gerakan mengkafirkan sesama saudara seagama hanya karena beda aliran, beda keyakinan, itu juga menjadi tantangan. Nah ini dinamika di tengah umat. Nah disinilah seorang mubalik perlu memberikan pencerahan, ya, bahwa ayo kita berpikir lebih jauh, ayo kita jangan berpikir sektarian, ayo kita jangan mudah menyesatkan orang lain, jangan mudah mengkafirkan orang lain. Kita ini satu saudara. Ya, kata Sa'di, Bani Adam, A'do Yekdi Garas. Bahwa sesama manusia ini satu rumpun, satu keluarga. Apalagi sesama agama, pengikut tauhid. Wah, ada perbedaan ini. Perbedaan setiap, jangankan madhab yang berbeda. Dalam satu madhab, komunitas satu madhab, itu bisa aja berbeda-beda. Sholat, cara meletakkan ketika kita takbir, ini kan macam-macam, bukan hanya satu versi. Di mana sebetulnya posisi yang pas saat kita Allahu Akbar, meletakkan bersedekap, meletakkan tangannya di mana? Ini kan banyak versi. Ya enggak, yang salah itu orang yang tidak sholat. Yang salah itu kita gagal menggiring anak-anak muda untuk sholat dan mencintai sholat. Itu kesalahan kita. Tapi kalau ada orang yang sholat, sudahlah. Dia dengan keyakinannya biarkan. Mana yang diterima oleh Allah? Loh, kalau kita bicara diterima itu urusannya Allah.
Belum tentu yang secara fikih benar itu pasti diterima. Itu yang diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Ya. Karena sehatul amal dengan qabulul amal itu dua hal yang berbeda. Kesahihan suatu amal secara fikih berbeda dengan qabulnya, diterimanya. Kalau diterima itu urusan Allah. Orang yang secara fikih bisa jadi sah sholatnya secara fikih yang diyakininya Imam Syafi'i misalnya. Tapi orang ini hasut sama orang. Orang ini benci sama orang. Apa bisa diterima? Nah ini kan. Sholatnya orang yang hasut, sholatnya orang yang kikir, sholatnya orang yang memusuhi saudaranya sesama muslim. Nah ini menjadi persoalan. Ya. Jadi belum tentu hanya secara sahih, secara fikih pasti diterima amalnya oleh Allah. Karena itu hak prerogatif, ya, haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak pribadinya Allah Subhanahu wa taala untuk menerima atau menolak amalnya seseorang. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha fahtamalas, ya, sailu zabadan rabiyah wa mimma yuqiduna alaih finnar ibtigha hilyah aw mata zabad mislu kadzalika yadribullahu al-haq wal batil fa amma az-zabad fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Terkait dengan tantangan tabligh bahwa pergesekan antara hak dan batil ini sunnatullah. Dari dulu sampai sekarang, hak dan batil ini selalu bergesek, selalu bertarung, tetapi apa? Pada akhirnya kemenangan adalah milik al-haq. Ya, karena al-haq ini tidak akan terkalahkan, meskipun sedikit jumlahnya. Ya, meskipun sedikit. Pengikut kebenaran selalu sedikit. Wa aksaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan orang nggak suka kebenaran. Kebanyakan orang nggak nyaman dengan kebenaran. Ya, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air itu di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Ini Allah memberikan contoh bahwa ada air, ada buih. Lah kebatilan itu buih, al-haq itu adalah air. Air itu menyegarkan, air itu mencerahkan, air itu membuka wawasan, air itu menyehatkan. Nah ini kalau kebenaran itu menyehatkan, kebenaran itu penuh dengan gizi. Nah ini seorang mubalik harus mencerahkan, dia harus menjadi semacam menjadi air, dia membawa air, mencerahkan, menyegarkan, refreshing, ya kan, menyegarkan, menghibur. Nah itu, tapi tidak melampaui batas. Karena nanti saya akan jelaskan bahwa seorang mubalik ini bukan komedian, ya kan? Dia menghibur, menyenangkan, tapi ada batasnya, tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh mengganggu kedudukannya, kewibawaan dan kedudukannya sebagai seorang mubalik. Ya kan? Jadi begitu. Dan ayat ini memberikan secerca harapan dan optimisme. Bahwa pada akhirnya dalam pergulatan dan pergumulan antara hak dan batil ini, Al-Quran mengatakan, wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Apapun yang bermanfaat buat manusia itu akan tetap di muka bumi, akan selalu ada, akan selalu lestari. Sebagaimana air akan tetap ada karena dia sumber kehidupan, ya. Karena dia sumber pencerahan, karena dia sumber kebaikan, ya kan? Jadi tetap seorang mubalik harus optimis bahwa dalam pergumulan hak dan batil, al-haq selalu menjadi pemenang. Ya. Ada cerita bahwa ada dua anak muda nonton film. Lalu ada adegan
kuda, dua kuda sedang berpacu, kuda hitam dan kuda putih. Kemudian dua anak muda ini bertaruh. Kira-kira dalam film ini mana yang menang, kuda putih atau kuda hitam? Mereka bertaruh, lalu yang menjadi pemenang adalah anak muda yang memilih kuda putih. Kuda hitam salah. Setelah menang, setelah selesai menonton dan mereka berpisah, kemudian ketemu lagi. Yang jadi pemenang dalam taruhan itu, dia berkata kepada temannya, sebetulnya saya merasa berdosa. Kenapa? Kata temannya, karena kemarin dalam taruhan kita saat nonton film itu, dalam adegan kuda itu, saya curang. Loh, curangnya kenapa? Karena sebelumnya saya sudah nonton film itu, sehingga saya sudah tahu kuda mana yang menang. Saya sudah nonton 2 kali. Oh, kemudian dijawab oleh temannya, dia nggak marah, malah dia dengan santai dia menjawab, saya sudah nonton 5 kali. Lalu kenapa kamu milih kuda yang hitam? Kan itu jelas kalah dalam film itu. Apalagi kamu sudah nonton 5 kali. Kata dia apa? Kali ini saya berharap kuda hitam yang menang. Nah ini mungkin anekdot ya, ini mungkin sebuah hal yang mungkin dikatakan orang ini adalah ilmu kebodohan ya. Super dungu anak muda tadi ya, yang memilih kuda yang jelas kalah, apalagi dia sudah menontonnya 5 kali. Ya, nah apa yang bisa kita ambil dari petik dari kisah ini adalah bahwa kebenaran dan itu adalah keputihan, itu adalah pencerahan, itu adalah nur, itu tidak akan pernah padam sepanjang sejarah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Wa yutimma nurah. Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir, orang-orang yang menutupi kebenaran berusaha keras untuk memadamkan api kebenaran. Tapi api kebenaran, ya, damar kebenaran sampai hari ini tetap menyala. Ya, para mahasiswi Open University dimanapun Anda berada, ya, itu tadi tentang tantangan ya, dan rintangan yang dialami oleh seorang mubalik dan bagaimana seorang mubalik tetap mempunyai sikap optimisme di tengah berbagai masalah yang dihadapinya. Karena pada akhirnya kebenaran itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Kemenangan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Kemudian poin yang lain sebelum kita akhiri, bagi seorang mubalik itu perlu dia memiliki basiroh. Sebagaimana disyaratkan dalam ayat, Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani. Katakan ya Muhammad, ini adalah jalanku yang aku menyeru kepada Allah berdasarkan basiroh, dengan basiroh. Ya, begitu juga orang-orang yang mengikuti aku. Lah apa itu basiro? Yang penting dimiliki oleh seorang mubalik sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan tabligh. Basiro bukan hanya pengetahuan, tapi pengetahuan disertai dengan keyakinan dan iman yang menyebabkan hidayah dan gerakan. Sebab ilmu tidak selalu mendatangkan keyakinan kolbi, sehingga tidak selalu orang yang alim pasti beramal. Nah ini problem dakwah di tengah-tengah kita, masalah dakwah yang dialami oleh sebagian mubalik dan dai, karena mereka tidak memiliki basiro dalam dakwahnya. Mungkin berpengetahuan, ya sedangkal apapun mereka berpengetahuan, ya, karena pengetahuan berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Tetapi pengetahuannya tidak mendatangkan keyakinan, tidak mendatangkan iman. Ya, itu tadi pengetahuannya malah ada sikap sebagian mubalik yang mungkin orang melihatnya kok masa mubalik seperti itu? Masa mubalik cara bicaranya seperti itu? Masa
Mubalik perilakunya seperti itu. Nah ini, karena di sini seorang mubalik tidak punya basiro. Kenapa tidak punya basiro? Ya, mubalik tidak punya pandangan yang luas. Akalnya nggak matang. Kalau akalnya nggak matang, sikapnya nggak matang. Nah ini persoalannya. Ketidakmatangan akal menyebabkan ketidakmatangan perilaku, ketidakmatangan tutur kata, karena akalnya pincang, akalnya mentah. Nah ini jangan sampai seorang mubalik yang mengalami ya ketidakmatangan akal. Nah ini bahaya. Kalau sudah akalnya nggak matang, nanti sikapnya juga nggak matang, perilakunya nggak matang, perilakunya, tutur katanya nggak matang. Nah ini akan mencederai wibawa seorang mubalik. Kemudian masalah yang lain, masalah terkait dengan dakwah, ketika tabligh atas nama dakwah menjadi industri dagang, lah ini bahaya. Ya, akhirnya dakwah tabligh seperti pertandingan olahraga, seperti bola yang sudah menjadi industri. Nah, tabligh ini bukan industri. Ya betul, itu bisa dikiaskan dengan tijarah lan tabur, dia perdagangan yang tidak ada ruginya. Ya, tapi tijarah dengan Allah. Tapi kalau ini maksud saya dengan industri berarti apa? Seorang mubalik memposisikan dirinya sebagai pedagang. Di mana dagangannya laku besar, dia untung besar, dia memperkaya dirinya, dia mempopulerkan dirinya dengan cara apapun. Nah ini udah nggak benar. Dia memperbanyak pengikutnya, followernya dengan cara apapun. Kalau perlu mengeluarkan duit, dia bayar buzzer-buzzer misalnya. Ini nggak benar. Karena dakwah ini bukan industri. Dakwah ini tanggung jawab bagi orang yang memang memiliki sertifikat sebagai seorang mubalik. Dia memiliki kriteria yang cocok, yang pas sebagai seorang mubalik. Dan itu adalah tanggung jawab sosial dia, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tantangan yang lain ketika tabligh menjadi hiburan, entertainment. Nah, ini juga bahaya. Jadi orang kemudian menyamakan tabligh itu, tabligh akbar sama dengan acara-acara komedian, sama dengan acara-acara hiburan, acara konser musik atau apapun. Lah ini bahaya kalau sudah begini. Ini nggak bisa mengubah. Padahal dalam tabligh itu ada tarbiyah, mengubah orang jadi lebih baik, yang jahil jadi alim, ya, yang kurang berakhlak, yang kurang sopan menjadi sopan, yang tadinya tidak respect sama keluarganya, sama pasangannya, gara-gara tabligh kena sentuhan dakwah, respect terhadap istrinya, respect terhadap suaminya, respect terhadap anaknya. Ini dalam sebagaimana definisi tabligh yang sudah saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya, silakan teman-teman mahasiswa ya, Open University untuk mereview kembali apa yang sudah saya sampaikan. Jadi meskipun tabligh dengan tarbiyah itu berbeda, tapi tabligh itu salah satu bagian dari unsur tarbiyah. Ada unsur tarbiyahnya. Mubaligh itu sekaligus murabbi. Murabbin nufus, bukan hanya dia berdakwah kemudian nggak ada urusan ini orang ini berubah atau tidak, dakwanya terpengaruh atau tidak. Ini nggak boleh begitu. Dia berusaha ya untuk bisa mempengaruhi audiennya dan mengubah sikapnya. Ya, kemudian tantangan yang lain ketika mubalik lebih dekat menjadi komedian. Nah ini mubalik itu bukan komedian. Dan ini pelecehan ketika seorang mubalik disamakan dengan komedian. Ya, mubalik bukan komedian. Mubalik itu penyeru di jalan Tuhan. Penyeru tauhid, pembimbing tauhid, pengajar pengetahuan, pengajar cinta, itu mubalik bukan komedian. Ya, ya. Tidak bisa disamakan dengan komedian. Komedian itu adalah hiburan dan itu sah-sah saja sepanjang menjaga etika dan itu adalah bagian daripada dinamika sosial. It's okay, tapi tidak boleh disamakan seorang mubalik ya disetarakan dengan komedian.
ya. Karena profesinya berbeda, tujuannya berbeda, ya, latar belakangnya berbeda dan seterusnya. Kemudian tantangan yang lain, ifrad dan tafrid dalam mengikuti kemauan dan kecenderungan pendengar. Jadi ada seorang mubalik yang akhirnya dia hanyut ikut dalam masa. Dia tidak punya resep. Pokoknya dia hanyut terbawa arus. Apa katanya halayak, apa katanya masa, saya ikuti. Apa katanya orang, saya ikuti. Yang penting saya tetap eksis, yang penting saya tetap diundang. Padahal kebanyakan orang ini aksaruhum la yaqilun, nggak berakal. Kebanyakan orang ya tidak mau mengikuti kebenaran. Kebanyakan orang mengikuti kenyamanan, bukan kebenaran. Nah, ya disinilah kemudian seorang mubalik hanyut dalam ifrad dan tafrid. Kadang berlebihan dalam satu masalah, kekurangan dalam masalah yang lain. Kemudian yang lain, masalah yang lain bersikap oportunis dan tidak idealis. Itu oportunis. Yang penting dia kesempatan, dia mendapatkan kesempatan. Dia mendapatkan kemanfaatan. Dia tidak menyampaikan kebenaran, tidak masalah. Nggak ada sikap idealisme dalam dirinya. Ya, dia mementingkan dirinya, mementingkan egonya. Nah, ini juga tantangan lain yang dihadapi oleh seorang mubalik. Dan di akhir, di tengah berbagai masalah itu sebetulnya ada kesempatan bagi seorang mubalik. Kesempatannya apa? Kita hidup di akhir zaman, menjelang datangnya sang juru adil, yaitu Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia, dan umat Islam semua sepakat bahwa nanti dunia ini sebelum kiamat. Jadi hari apa zaman akhir beda dengan kiamat ya, jangan salah paham, jangan gagal paham. Kalau kiamat itu ya sudah dunia sudah mendekati masa akhirnya, sudah mendekati masa menopause-nya. Kalau sekarang ini dunia justru menunggu bukan ya zaman akhir itu sebelum hari kiamat, zaman kejayaan, zaman kesejahteraan, zaman keadilan, dan itu masa keemasan yang akan datang. Nah ini kesempatan bahwa di akhir zaman ini dikatakan akal semakin sempurna. Banyak orang yang merindukan kebenaran. Ya. Nah ini orang-orang yang haus ini harus terpuaskan. Nah, ini kesempatan. Dunia yang sudah mendambakan tatanan baru. Ini sudah banyak orang yang pusing. Ini kezoliman luar biasa di mana-mana, kejahatan luar biasa. Nah ini orang kemudian kecewa dan mengharapkan tatanan dunia yang lebih seimbang, yang lebih adil, yang lebih makmur, yang lebih baik. Nah ini kesempatan seorang mubalik untuk ikut andil dalam mensukseskan tatanan dunia yang baru, yaitu kemenangan akal atas kebodohan, atas kejahilan. Nah, ini sudah banyak orang yang pintar sekarang. Agak susah sekarang membohongi orang yang zaman dulu mungkin bisa membohongi satu masyarakat, bahkan seluruh masyarakat dalam satu zaman ya. Kalau sekarang ini susah ya, membohongi, jangankan satu negara, satu kampung aja Anda bohongi semua ya susah ya, karena ada teknologi. Karena sekarang orang lebih pintar ya kan, akan cek dan rechecknya itu lebih gampang, teknologi akan membantu juga. Nah, jadi kesempatan untuk membohongi orang dalam waktu yang lama itu agak sulit ya dibanding zaman-zaman dulu ya. Nah ini kesempatan. Dan sebagaimana yang saya syaratkan tadi, happy ending itu milik orang yang bertakwa. Wal akibatul lil muttaqin. Pada akhirnya di tengah pergumulan ini, di tengah pergesekan ini antara hak dan batil, pertarungan antara hak dan batil ini, yang menjadi pemenang adalah al-haq. Nah ini kesempatan harus dimanfaatkan oleh seorang mubalik untuk hadir utuh, hadir penuh dalam dakwahnya dan memberikan pencerahan, membuka wawasan, dakwah yang tidak membosankan, dakwah yang membuka wawasan, membuka akal seseorang, membuka hati seseorang. Ya, bukan dakwah yang asal-asalan, bukan dakwah yang sembarangan, bukan dakwah yang merendahkan, ya, dakwah yang memanusiakan, dakwah yang mencerahkan, dakwah yang memakmurkan, dakwah yang membahagiakan. Itu saja.
Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga nanti bisa ditelaah lagi secara utuh apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.